Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas salah satu tumbuhan, bentuk dan ciri khususnya, yaitu tumbuhan berikut ini. Apa namanya? Ya, namanya adalah kaktus. Apa bentuk dan ciri khususnya kira-kira yang bisa kita amati? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Apa itu? Mengapa kebanyakan kaktus berbatang besar dan berduri? Ada yang bisa menjawab? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita simak yuk penjelasan berikut ini. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, tempat atau daerah tertentu ini yang disebut dengan habitat. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit. Apa maksudnya? Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang, atau daunnya muncul ke permukaan air. Apa contohnya? Contohnya adalah eceng gondok, bunga teratai, atau sayuran yang mungkin sering kita makan, yaitu kangkung. Yang kedua adalah higrofit. Higrofit tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ya, kata kuncinya adalah lembab. Kalau tadi hidrofit, kata kuncinya adalah air. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya apa? Biasanya ini adalah tanaman paku-pakuan. Ya, salah satu contoh jenis paku itu adalah pakis. Kemudian yang ketiga adalah xerofit. Kata kuncinya apa kira-kira xerofit? Kalau tadi higrofit lembab, hidrofit air. Kalau xerofit, kata kuncinya adalah kering. Artinya tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri-cirinya memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun. Nah, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang. Mengapa kira-kira akarnya panjang? Nah, kan hidupnya di daerah yang kering. Bisa jadi kayak kaktus yang hidup di daerah gurun yang jarang air, akarnya sangat panjang. Untuk apa? Mencari air lebih dalam ke dalam tanah. Seperti kita waktu mengebor air yang sampai dalam, nah itu kan tujuannya mencari air. Sama juga seperti kaktus yang akarnya sangat panjang, itu tujuannya adalah untuk mencari air. Nah, contohnya yang ada di sekitar kita, tumbuhan xerofit itu adalah lidah buaya. Apakah ada kaktus di sekitar kita? Tentunya ada juga. Baik, itu 3 habitat dari makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Oke, kembali ke pertanyaan awal, yaitu mengapa kebanyakan kaktus berbatang besar dan berduri? Nah, untuk menjawabnya, sekarang kita coba lihat dari tumbuhan berikut ini, ya. Kira-kira yang terlihat bentuk dan ciri khususnya apa? Ya, tumbuhan ini memiliki duri, tapi tidak memiliki daun. Betulkah demikian? Nah, tahukah kamu sebenarnya duri dari tumbuhan kaktus itu merupakan daun yang mengalami perubahan bentuk atau modifikasi menjadi duri.
Nah, fungsinya duri ini untuk apa? Ya, untuk mengurangi penguapan kadar air pada tubuhnya. Ada fungsi lain? Apa kira-kira? Kaktus kebanyakan adalah tumbuhan yang hidup di daerah gurun. Tentunya duri ini untuk supaya kaktus itu tidak dimakan oleh hewan gurun, ya. Karena kelihatan sedap sekali kalau misalkan kaktus ini dilihat tanpa duri. Bisa jadi akan punah dengan sangat cepat kalau kaktus tidak memiliki duri. Oke, jadi itu ciri khusus yang sangat terlihat pertama kali kita melihat kaktus. Berikutnya, kaktus memiliki batang yang besar. Mengapa demikian? Karena batang yang besar tersebut itu tersusun atas jaringan spon. Ya, seperti spon itu kan ketika dicelupkan ke dalam air, maka airnya akan terserap. Begitupun juga kaktus. Ketika musim hujan, kaktus itu akan menyerap air sebanyak-banyaknya. Digunakan untuk apa? Untuk cadangan ketika musim kemarau. Jadi itu alasannya mengapa kaktus batangnya besar. Kemudian kaktus itu dia memiliki akar yang panjang. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu mencari air. Kok bisa? Ya, tentulah. Karena kan dia hidup di daerah gurun, otomatis kekurangan air. Terus mencari airnya bagaimana? Ya dari akarnya itu yang panjang ke tanah, seperti orang ngebor begitu berarti ya. Bisa jadi seperti itu. Loh kok nggak ada akarnya ini? Yuk kita beri akar ya. Nah, akarnya berwarna merah ya. Jadi ini hanya akar-akaran saja, bukan akal-akalan loh ya. Nah, jadi ini dia mencari sumber air ini ya. Jadi akarnya sangat panjang. Oke, jadi seperti itu ciri khusus tumbuhan kaktus. Tahukah kamu, ternyata kaktus selain sebagai tanaman hias, dia juga bermanfaat untuk kesehatan kita loh. Apa manfaatnya? Nah, serat dalam batang kaktus itu bisa mengurangi kadar gula yang ada dalam tubuh kita. Jadi bagi penderita diabetes ini lumayan sangat bermanfaat loh. Ya. Bisa diolah, digunakan untuk obat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan Pak Ikin. Assalamualaikum.